Rapikan jiwa dan ragaku, menjaga lestarimu. Semoga tercapailah damai sejahtera untuk Indonesia. Jaya sepanjang masa, sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera di rekan-rekan semuanya nan berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di sini di sana senantiasa sehat walafiat, terjaga stamina dan selalu bersemangat dalam segala aktivitas keseharian. Baiklah, jumpa lagi curhat bareng Kak Sarah. Kamu nggak sendiri. Ada yang masuk kemarin nanyanya begini, Kak Sarah, ini kan musim ujian ya Kak Sarah ya. Tolongin banget dong. Selain tugas anggaran, laporan akhir tahun gitu. Kemudian macam-macam banget deadline, ya namanya juga tugas akhir tahun. Jadi pekerjaan di kantor menumpuk. Ya baik rekan-rekan di S1 maupun S2. Kerjaan jelimet banget katanya ya. Sementara itu ujian di UT kan ada beberapa jenis ya. Sudah ada sesi penyamaan persepsi misalnya ya informasinya. Jadi apa aja nih tipsnya ya Kak Sarah untuk sukses dalam mempersiapkan ujian? Baiklah, di rekan yang berbahagia, enggak perlu panjang lebar karena pencarian data banyak banget bisa kalian lakukan. Namun dari kita, for kompromi geng, yang rata-rata nih, almost all itu dapatnya alias summa cum laude ketika mengalami mutasi kerja atau ketika adanya progress workload di saat membuat laporan yang membludak di akhir tahun, namun itu adalah bertepatan dengan jadwal ujian. Itu tidak hanya melanda kalian semua ya, junior kami saat ini, tapi dari sesi kakak-kakak kelas kita, serta di angkatan saya sendiri, dan sampai di angkatan yang terbaru saat ini pejuang tesis, itu sudah mengalaminya. Tips dari kami adalah, yang pertama, tetap sebagaimana kesukaan kita menulis ya, write it out, prioritaskan tugas, tulis, catat daftar tugas yang mana yang paling priority, kemudian buat deadline-nya, saya harus kerjakan ini, saya harus belajar ini, kapan selesainya. Jadi alokasikan waktu belajar ya dengan memprioritaskan tugas-tugas yang sudah kalian sendiri yang mengetahui apa yang menjadi prioritas ya dalam hal ini. Kemudian yang kedua adalah perencanaan waktu belajar di sela-sela kehektikan ya, waktu bekerja. Ini tentu saja memanfaatkan meningkatnya urusan komunikasi dan interaksi dengan rekan yang ada di kantor, ya, dengan atasan di tempat kerja. Jadi jangan malu-malu untuk memberikan informasi kepada atasan bahwa ini loh saya akan menyelesaikan tugas ini sampai misal sampai hari ini tanggal ini, dan karena saya kemudian jadwal ini ya hari apanya saya mesti berada di UPBJJ atau UT daerah mana untuk melakukan ujian. Misalnya seperti itu. Ya, semangat ya. Dukungan dari rekan-rekan kantor kita itu sangat mempengaruhi kelancaran situasi perkuliahan. Kemudian juga jangan malas-malas untuk mencoba aplikasi misal teknik Pomodoro ya, aplikasi yang semacam alarm, atau kita bisa buat sendiri tuh alarm dari handphone kita 25 menit kita mengerjakan apa saja. Contoh misalnya 25 menit baca-baca tes atau persoalan di buku bahan ajar, misalnya di penghitungan di program linear ya, atau bagaimana penjelasan di research operasi. Kita tentukan 20 menit di sini atau 25 menit sampai sini babnya, kemudian 5 menit stretching atau 5 menit membuat teh atau membuat susu hangat sehingga tetap terjaga fokus per 20 atau 25 menit sekali. Oke. Kemudian tips selanjutnya adalah senantiasa cukup istirahat. Ya, dalam hal ini kita harus menjaga stamina, jaga kesehatan kita, cukup istirahat meskipun lagi tidak biasanya dengan beban kerja yang menumpuk, kemudian overwhelmed dengan jadwal ujian, maka rekan-rekan mengalami kurang nafsu makan mungkin saja, atau malah punya rasa cemas gitu. Tapi itu bisa diimbangi dengan tetap misal makan buah atau yogurt ya. Tidak perlu memikirkan harus makan yang komplit gitu. Yang penting menunya itu sehat ya, nggak apa-apa misalnya teman-teman beberapa sendok nasi ditambah sayur, bikin sup sederhana yang simple, dan kemudian yakinkan memang asupan secara lahir ya, secara fisik itu memang tercukupi ya. Kalau semalas-malasnya itu ya itu tadi, cari cemilan buah dan minum air putih yang cukup ya. Kemudian tetap ada pergerakan fisik sederhana meskipun cuma jalan kaki keliling rumah atau keliling halaman untuk menjaga kebugaran. Dan tadi tetapkan waktu rehat atau waktu tidur kita.
Kemudian tips selanjutnya adalah fokuskan pada kualitas bukan kuantitas. Jadi hal yang teman-teman catat untuk pelajaran penting itu adalah hal yang relevan ya. Jadi tidak perlu menghafal seluruh materi karena rekan-rekan adalah praktisi tentunya. Jawabannya itu adalah yang up to date di sini. Jadi don't worry, semuanya itu bisa terjawab, saya yakin. Kemudian tips selanjutnya adalah jangan lupa untuk memanfaatkan materi digital tadi ya, materi digital. Jadi teknologi itu adalah partnernya kita. Ya, jangan sampai kita lupa itu bisa kita terbantu dengan teknologi. Dan kemudian tips selanjutnya adalah apabila numpuk nih pekerjaan kita, pengennya begini, 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 banyak banget ya puzzle di kepala kita, maka pikirkan untuk memberikan delegasi pekerjaan. Jangan semuanya harus kita selesaikan sendiri, jangan. Ada tugas mungkin, aduh saya harus fokus belajar, sementara ruangan kantor saya ini saya tadinya mau tata ulang ini, mejanya sama ininya mau mau saya pindahin ke sini, bla bla bla. Maka utuslah ya, misalnya ada staf yang lain, ya rekan-rekan komunikasikan untuk membantu perpindahan tools atau benda-benda yang sudah direncanakan seperti itu harus didelegasikan ya, supaya teman-teman menjaga juga energi dan tenaga. Kemudian sempatkan untuk adanya relaksasi karena ketika ada beban kerja yang menumpuk, pikiran itu harus ada jadwal ujian yang mungkin membuat dak-dikduk ya, bagaimana ya nanti, bagaimana ya kalau misalnya saya nggak bisa jawab, atau bagaimana ya kalau soal-soal yang saya selesaikan ternyata melebihi batas waktunya dan lain-lain, itu adalah bagaimana-bagaimana yang tidak diperlukan untuk dijawab sekarang ya. Untuk meredakan stresnya, perbanyak relaksasi ya. Jadi aman-aman aja deh gitu situasi sekarang. Jadi apapun yang terjadi setelah maksimal ya, setelah optimal menjalankan tips-tips ini, yang penting pesankan kepada diri sendiri bahwa saya sudah melakukan yang terbaik ya. Saya mesti tetap semangat dan tidak boleh ragu untuk mencari dukungan, baik dukungan family support ya, peer support, supervisor support ya. Karena kita ini hidup dengan ada lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, lingkungan kerja ya, ada organizational support, itu semua terasa. Sehingga dengan supportnya mereka semua, manajemen waktu yang kita lalui akan selalu mengalami perbaikan. Dan itu akan seiring sejalan dengan penjagaan diri kita, penjagaan kesehatan kita, dan itu menjadi kunci untuk menghadapi persoalan dan tantangan, terutama saat ini menghadapi ujian serta beban kerja yang menumpuk. Ya, setiap langkah kecil ya yang kita ambil, kita katakan kepada diri sendiri, wahai diri, setiap langkah kecil yang saya ambil itu pasti lebih dekat dengan tujuan atau goal saya. So, stay healthy, stay happy. Ya, ini selalu pesan di self-efficacy bahwa kebaikan itu menular, ketulusan itu terpancar, dan cinta sejati selalu didukung oleh semesta. Everyone is awesome. Selalu lakukan segala hal dengan bahagia. Happy learning, happy working, and happy researching. Semoga bermanfaat. Dari Sri Yusriani, Kak Sarah di University Science Malaysia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. You'll never walk alone, you'll never study alone. Jangan lupa ya, Petiro 2021.